Hari ketujuh di Semarang. Ya, ini agak emosional karena hari ketujuh itu hari kita pre-opening. Jadi udah mulai opening hari ini dan kita mulai dulu dari paginya gua ngapain aja ya. Mir, opening day ini. Opening plus closing Semarang. Opening plus closing ya. Ini malam terakhir gue di Semarang ya, dan apa yang udah kita lakukan di sini selama seminggu ya udah persiapan untuk hari ini, hari ketujuh ini ya. Jadi memang konsentrasi kita di pre-opening dulu, dan pagi-pagi itu kita mampir dulu karena Adisti nggak dijemput sama kita, sama rekan kerjanya. Karena dia nggak dijemput, jadi kita bingung tuh pagi mau ngapain. Jadi gabut gitu, jadi kerjaan gue jadi apa lagi gitu ya. Akhirnya kita stay dulu, udah keluarin mobil gitu dari parkiran, terus kita parkir lagi di depan hotel gitu. Aduh, si Disti udah dijemput, ada yang jemput gitu, kita ngapain ya. Dari situ akhirnya kita nunggu dulu di lobi. Nunggu di lobi hotel. Mau masuk ke kamar pun ya kamar lagi dibersihin gitu, lagi di clean up sama asisten kita di sini. Terus akhirnya 10:30 kita jalan ke Skala Bumi, dan di sana lagi prepare dan belum begitu rame. Tapi udah lumayan lah, ada beberapa mobil gitu ya. Pagi-pagi mau mobil semua bro ya, dibanding motor. Akhirnya di situ ya kita ngobrol-ngobrol sebentar, terus gue cabut tuh mau kulineran lagi. Jadi mumpung gue masih di Semarang, gue pengen makan lagi si gudeg itu. Akhirnya kita dari Skala Bumi ke siang tuh nyari makan siang ke gudeg, dan ternyata memang nggak jodoh sih, tutup. Belum siap gitu mereka, dan katanya masih lama. Aduh, udah nyampe situ. Padahal hari sebelumnya jam 12 bro kita datang. Kenapa ya? Memang kalau udah dia nggak ada kompetitornya sih. Kalau ada mah pagi juga jadi. Iya, pagi juga. Malamnya yang hari ke-6 itu gua nggak dapet karena penuh. Hari ke-7-nya baik lagi ke situ, kagak dapet karena dia belum buka, belum prepare. Gitu ya. Nah, dari situ akhirnya kita cari makannya di rekomendasinya Hendro Oma Kulina di mie Pak Panut ya. Mie Jowo Pak Panut. Ya, di situ kita makan. Tempatnya kayak daerah-daerah kayak surkan-surkan gitu loh, kayak old town gitu. Jadi ya sempit gitu, parkir juga susah. Dan bukan ngantri sih, antrian, mungkin dia ada orderan buat orang lain, jadi gue nunggu agak lama gitu, walaupun meja cuma kita doang gitu. Dan ya itu kayak mie tek-tek kali bro ya. Iya, Kurang lebih kayak mie tek-tek gitu yang ada di Bogor. Dan ya udah akhirnya kita makan di situ. Terus ternyata pas lagi pesan makan mie itu, Mas Andi dari Solo udah datang, udah nyampe di Skala Bumi. Jadi gue ada janjian, ada undang beberapa temen ataupun keponakan itu untuk datang ke Skala Bumi gitu ya. Habis gitu pikir-pikir, habis beres kulineran tuh mau pulang tidur dulu gitu di hotel. Tapi ternyata karena Mas Andi udah nyampe duluan, jadi ya udah lanjut lagi gitu. Lanjut, pengen mandi dulu di hotel tapi biar seger gitu. Tapi lihat waktunya kayaknya udah deh, bablasin aja, ketemu dulu Mas Andi. Nah, ternyata pas sampai situ rame tuh, Skala Bumi rame, banyak tamu, banyak mobil yang datang. Ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol sama Mas Andi, bincang-bincang ya. Dari situ kita balik ke hotel gitu. Dari ketemu Mas Andi balik ke hotel jam 3-an. Di situ gua ngedit video buat hari ke-6, dan
tidur dah, puas dah tidur. Kita habis maghrib rencana mau balik lagi ke Skala Bumi buat lihat progres pre-openingnya. Dan habis tidur nyenyak banget, asik banget. 1 jam lah kita tidur bro kayaknya bro. Kurang lebih. Jam 5:30 kayak baru tidur. Bangun jam 6:30. Ya kalau nggak dibangunin lu bablas bro. Ternyata gue sama Emir agak-agak mirip loh gensetnya ya. Generatornya tuh dreng kalau udah tidur. Satu dinamo. Gitu. Gue mungkin agak gede ya, gue double group lah. Emir masih single group. Aduh. Auto ditendang tuh bro kalau udah kawin bro sama bini. Jangan berisik lu gitu. Oke, lanjut dari situ kita berangkat ke Skala Bumi lagi dan ternyata waduh gila pecah banget ya. Ini sih parah sih bro ya hari ini ya. Gila pre-openingnya pecah banget. Sebetulnya di luar ekspektasinya Mas Yoga dan Kak Iin ya. Karena kurangnya persiapan promosi. Cuman gue memang dari kemarin udah ada backup untuk pasang iklan di Instagram. Jadi lewat Instagramnya Uncle Joe, gue nge-boost untuk warga sekitar si Skala Bumi aja. Hanya di situ di Semarang dan 5 kilo dari arealnya ini gitu. Jadi hanya warga-warga sini doang yang datang dan pecah banget, parah banget dan apalagi si Komorebi ya? Komorebi ya, Japanese foodnya ludes habis tidak bersisa sampai ke bawang-bawangnya. Jadi gue pengen beli nasi bawangnya pun juga habis gitu. Wah parah banget. Untungnya gue udah nyobain siangnya. Wah itu top banget rasanya oke dan sangat proper ya. Terakhir minumannya gue lihat juga hectic banget dan parah ya. Cukup parah. Itu toples bayar suka-suka katanya kloter kedua tuh bro. Belum sampai malam bro. Gila itu sih. Jadi luar biasa banget ya. Mungkin lu bisa lihat di footage ini. Lihat ya ini arealnya penuh, padat, full. Dari sini sih jujur gua secara pribadi ada 2 kekhawatiran gitu ya. Satu khawatir sama Pol PP gitu. 2 khawatir sama virus. Itu aja yang gua khawatirkan. Tapi ya sebisa mungkin kita preventif ya. Gua di Skala Bumi juga kita menyediakan air purifier dari atmosfer. Terus di indoornya ya ada, outdoornya sih mungkin lebih tenang ya karena terbuka. Juga guanya ya, gue sih ngeliat warga Semarang kayaknya juga udah bosan juga kali di rumah. Kayak udah melampiaskan gitu. Dan untungnya lokasinya si Skala Bumi itu di dalam gitu. Jadi bukan di pinggir jalan yang kalau lu lihat di berita-berita disiramin water cannon gitu, itu kan di Jateng ya. Dan ini bagusnya ya dia agak ke dalam gitu. Jadi agak ke dalam. Apalagi kemarin kita baru dengar beritanya Holy Wing ya. Jadi bikin kita was-was aja gitu. Tapi finally aman sampai sekarang. Teman-teman juga gue lihat sih orang pada responsif bagus, lingkungannya, tempatnya dengan sederhana juga cukup memuaskan lah bagi banyak orang. Dan gue lihat mukanya Mas Yoga, wajahnya Kak Iin, happy gitu ya, kayak di luar ekspektasi mereka. Terus seneng ya, gue juga seneng melihat mereka bahagia gitu, happy sama progresnya pre-opening. Dan gue sih nggak ekspektasi serame ini sih bro. Jujur pre-opening itu sebetulnya nggak ada namanya pre-opening itu. Nggak pernah ada gitu. Mana ada pernah bro orang bikin pre-opening? Ya cuma gue doang gitu. Gue memang strategi gue pre-opening itu hanya untuk supaya orang nggak kaget. Tujuannya gitu bro. Di persamaan tuh tujuannya pre-opening itu supaya nggak kaget lah. Masih belum prepare semuanya kan. Hari ini bukan soft opening sebetulnya. Soft openingnya itu ya tanggal 9 gitu. Gua nggak ekspektasi ternyata pre-opening ini pecah banget, meledak gitu ya. Dan secara ini ya
Jadi agak meleset dari tujuan awal pre-opening. Tujuan awal pre-opening itu supaya nggak kaget justru, biar bertahap gitu. Orang masih belum siap, POS mungkin belum lengkap, alat pembayaran digital payment juga belum ada gitu. Jadi tujuannya untuk supaya nggak kaget gitu. Tapi ternyata ini malah kaget gitu, malah wah gila. Jadi benar-benar di luar ekspektasi kita dan cukup oke ya, cukup booming gitu. Dan gue berharap sih momentum ini jadi satu dorongan buat Kain sama Mas Yoga untuk lebih jangan tenggelam dalam euforia gitu. Apalagi ini masih awal ya, kita masih panjang perjalanannya. Dan target BEP 18 bulan kalau situasi seperti ini, gue yakin bisa di-achieve dalam waktu 10 bulan sampai 12 bulan. Di bawah 1 tahun lah, kayaknya bisa dicapai ya. Oke. Kita nyampe sana berpikir mau makan malamnya di Komorebi. Tapi ya nggak dapat full dan kita baru makan pesen bebek goreng itu baru jam 9:30, agak terlambat ya. Jadi habis beres makan terus pulang ke hotel. Jadi kita tinggalin karena besok kita udah mau cabut ya, udah balik ke Bogor. Finally ya, 7 malam, 8 hari 7 malam ya di Semarang ini. Besok gue balik dan rencana balik gue mau mampir ke Kaki Langit. Kaki Langit juga satu spot yang oke banget. Nanti mungkin lu bisa lihat di vlog yang ke hari ke-8 ya pas kita pulang. Oke. Gue rasa gitu aja teman-teman story vlog gue di Semarang ini. Dan ini hari terakhir, malam terakhir gue di Semarang. Thank you banget buat keponakan yang udah datang ke sana. Gue juga ketemu sama beberapa keponakan. Ada yang memang dia tahu dari YouTube, begitu ketemuan janjian di sana. Seneng banget bisa sharing, bisa berbagi sama kalian. Semoga suatu hari kita bisa ketemu lagi ya, kita ngopi bareng lagi ya. Dan apa lagi ya? Gue rasa gitu aja di vlog kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau buka kedai kopi. Ya perintilan-perintilan kedai kopi ada di channel ini. Kalian mau cari-cari soal yang gak pernah terlihat di dalam sebuah bisnis kopi gitu ya. Mungkin cuma lu tahu luarnya doang bisnis kopi seperti yang pada umumnya, tapi dengan vlog ini gue bisa share ke kalian hal-hal yang nggak pernah dibuka ya sama pebisnis kopi, di belakang layarnya seperti apa. Nah mungkin cocok di channel ini. Gitu aja, sampai ketemu di vlog selanjutnya ya. Thank you udah nonton, dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.